Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum ila an qala wa yusannu al-adhanu fi ghairi salati fi mawadi' wa hiya al-hulum wal mas'u'u wal ghadban wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa 'inda al-hariq wa 'inda al-hariq wa 'inda taqawwul al-ghilan ay tamarrud al-jinn. Wa yusannu al-adhanu ma'a al-iqamati fi udhun al-mawludi wa khalf al-musafiri wa 'inda inzal al-mayyit fi al-qabri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih membahas tentang al-adhan wal iqamah, hukum adhan dan iqamah. Hukum adhan menurut para ulama, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah kifayah. Ya, jumhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, riwayat yang kuat dari mereka itu hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Hambali hukumnya fardu, wajib. Hukum azan wajib dalam mazhab Hambali dan beberapa riwayat dari mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi ada dua hukum menurut pendapat para imam, yaitu sunnah muakkadah dan hukumnya fardu. Fardu kifayah, sunnah muakkadah kifayah. Di sini juga ada catatan kaki di mana disunnahkan azan di selain sholat. Jadi azan juga ada beberapa kesunahan, yakni kita melantunkan azan di luar panggilan sholat. Dan ini teksnya ini yang dinukil di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah ini persis dengan apa yang ada di kitab Fathul Mu'in. Ada salah satu ulama asal India di Malibar menulis kitab terkenal Fiqh Syafi'i berjudul Fathul Mu'in. Nah, kitab tersebut ya bermadzhab Syafi'i, beraliran mazhab Syafi'i. Tapi yang nulis ulama India, Syekh Zainuddin Malibar. Jadi beliau mensyarahi kitab beliau sendiri berjudul Qurratul Ain, ya, atau Qurratul Ain atau Qurratul Uyun. Ya, saya ragu dua nama antara Qurratul Ain atau Qurratul Uyun, ya. Yang biasa disebut Qurratul Ain.
disarahi oleh beliau berjudul Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kemudian dihasyiah oleh ulama asal Makkah bernama Said Abu Bakar Syato berjudul I'anatut Talibin. Kitab yang serupa juga, nah, kitab ini juga disyarahi oleh ulama Indonesia. Qurratul Ain ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Nihayatuz Zain. Dan yang serupa dengan Fathul Mu'in ada terkenal kitab namanya Fathul Qorib. Fathul Qorib ini syarah daripada kitab Al-Ghayah wa Taqrib lil Imam Abi Syuja'. Kemudian Fathul Qorib ini disyarahi oleh Al-Ghazi dan dihasyiah oleh Syekh Ibrahim Bajuri berjudul Hasyiah Al-Bajuri. Jadi ini redaksinya persis dengan redaksi yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu disunahkan azan di luar azan sholat yang 5 waktu. Dan itu sumbernya dari ulama India. Dia di India Barat, Malibar. Kalau yang di dekat ibu kota New Delhi itu kebanyakan kaum muslimin India itu bermazhab Hanafi. Di wilayah yang lain lagi yang disebut Kerala, mayoritas mazhab Syafi'i, hampir 100%. Nah, tapi yang di wilayah ibu kota India New Delhi sekitar situ, di situ Hanafi, dan di Malibar juga kebanyakan mazhab Syafi'i. Nah, imam tersebut berada di Malibar, ya, Syekh Zainuddin Malibar. Dan memang ulama India termasuk ulama yang sejak zaman dulu, terutama di masa Syekh Dahlawi. Nah, Syekh Dahlawi inilah salah satu tokoh ulama India yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu hadis di India. Beliau belajar di Hijaz kepada Syekh Ibrahim Al-Qurdi. Kemudian kembali ke India, beliau hidupkan ilmu hadis, dan sampai hari ini tidak pernah terputus ulama-ulama India yang ahli di dalam ilmu hadis. Ya, himayatu ilmu hadis, mereka itu seperti orang yang menjaga ilmu hadis. Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, itu dalam tafsir beliau Kalla Saya'lamun yang ditulis oleh muridnya, mengatakan bahwa agama Islam ini agama internasional. Makanya ulamanya itu harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, tidak stuck di satu negara saja ulama-ulamanya. Dia harus tersebar secara internasional ulama-ulama. Dan itu memang terbukti. Ya, kita lihat dari generasi ke generasi itu ulama yang bermunculan tidak hanya berada di satu wilayah tertentu, tapi dia merata. Yang hebatnya sampai ke negara ajam seperti Rusia di masa itu, ya, Uzbekistan dan sekitarnya, itu muncul ulama-ulama yang menjaga keilmuan Islam. Salah satu imam besar yang diakui keilmuannya yaitu Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Dalam kitabnya Maqalatu Al-Kautsari, beliau terkenal sebagai ulama yang pakar di bidang hadis, begitu juga di ilmu kalam. Bahkan dijuluki sebagai Al-Imam Abu Hasan Asy'ari di zamannya. Abu Hasan Al-Asy'ari fi zamani, guru daripada Syekh Abdul Fattah Abu Buddah dan beberapa ulama lainnya. Beliau katakan dalam kitab Maghalat beliau bahwa ilmu hadis ini sumber awalnya ada di Hijaz. Ya, karena memang disitulah Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat, para Ahlul Bait, mulai yang ada di kota Makkah dan di kota Madinah. Ini awal keilmuan hadis berkembang. Tapi waktu berjalan berpindah ke Syam, ya, ke wilayah Syam. Situ ada Suriah, ada Palestina, ada Jordania, ada Libanon, dan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian berpindah ilmu hadis itu
ke wilayah Irak dan Persia. Ya, kita kenal para imam-imam ahli hadis yang ada di Irak dan di Persia sangat banyak di masa itu. Kemudian berpindah ilmu hadis itu ke negeri yang disebut Mawara an-Nahar, negeri yang terletak di balik sungai. Di situ wilayah Rusia, ada Uzbekistan dan sekitarnya. Disitulah muncul Imam Bukhari, muncul Imam Al-Kalabadhi, kemudian juga ada Ad-Darimi. Itu wilayah itu Mawar an-Nahar. Kemudian dia berpindah lagi di wilayah-wilayah lainnya seperti Mesir, muncul Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermukim di Mesir, walaupun leluhurnya orang Palestina. Al-Imam Suyuti dan para imam lainnya, As-Sakhawi dan lainnya. Kemudian berpindah lagi ilmu hadis itu di masa-masa akhir, berpindah ke India. Walaupun tidak sepopuler, tapi kitab-kitab syarah Kutubus Sittah semuanya disyarahi oleh ulama India. Seperti misalnya kitab Sahihul Bukhari, itu disyarahi oleh Syekh Al-Kashmiri, judulnya Faidul Bari. Kemudian ada Syekh Ibnu Syahin. Syekh Ibnu Syahin mensyarahi kitab Sahih Muslim. Ya. Kemudian ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, ulama India, Syekh Syamsul Haq. Kemudian ada kitab Tuhfatul Ahwaj, syarah Sunan Tirmizi, ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Syarah Sunan An-Nasai ditulis oleh ulama bernama Syekh Wahiduddin, berjudul Raudhur Ruba. Kemudian ada syarah Ibn Majah ditulis oleh Syekh Fakhrul Hasan Al-Hindi. Bahkan terakhir ulama besar asal India menggabungkan semua kitab hadis induk Kutubus Sittah itu dijadikan satu kitab berjudul Kanzul Ummal fi Sunanil Af'al wal Aqwal. Kurang lebih ada 18 jilid. Beliau menghimpun semua Kutubus Sittah. Kurang lebih ada 50.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dibuat babnya bab fikih, Al-Murattab alal Abwabil Fiqhiyah. Beliau nukil dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, yaitu Jam'ul Jawami' dan Al-Jami'us Shaghir. Kitab ini juga menghimpun Kutubus Sittah. Yang Jam'ul Jawami' secara keseluruhan, Al-Jami'us Shaghir diringkas. Nah, Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, beliau menghimpun kembali kitab-kitab tersebut dijadikan satu kitab yang terkenal berjudul Kanzul Ummal. Beliau ulama India. Nah ini, jadi ulama India punya peran sangat penting di dalam mensyarahi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya lewat tulisan, bahkan juga lewat institusi pendidikan. Ada universitas pertama yang didirikan di India, itu Darul Ulum, ya, Deoban, ya. Itu kampus pertama yang ada di India, bahkan dijuluki sebagai Azharnya India. Didirikan oleh salah satu tokoh ulama besar India pada masa namanya Syekh Muhammad Qasim. Nah, Syekh Muhammad Qasim ini hidup di masa penjajahan Inggris, karena India waktu itu dijajah oleh Inggris. Negara Islam yang nantinya seperti Pakistan, ya, Kashmir, itu masih satu dengan India pada waktu itu, masih satu. Dan jumlah kaum muslimin di India sangat besar. Kalau digabung lebih banyak dari Indonesia. Misalnya Pakistan, Muslim Pakistan, India, apalagi Kashmir, Bangladesh, digabung ini semua
Jumlah mereka sangat besar, bahkan bisa lebih besar dari kaum muslimin yang ada di Indonesia karena jumlah penduduknya besar di sana. Nah, didirikan tuh Syekh Muhammad Qasim ketika kembali ke India. Dia melihat kaum muslimin India ini sudah kehilangan jati diri sebagai seorang muslim, apalagi sudah ada penjajah Inggris, budaya mereka dibawa, orang sudah jauh dengan agama. Beliau sebagai seorang yang soleh merasa sedih menyaksikan hal itu. Akhirnya setiap malamnya itu beliau menangis menyaksikan keadaan kaum muslimin di India yang jauh dengan nilai-nilai agama Islam. Akhirnya beliau menangis setiap malam. Dapat kesempatan beliau tidur di waktu malam itu. Saat itu juga beliau bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Kemudian Nabi membuat garis di satu lokasi. Nabi buat garis, terus Nabi katakan dengan isyarat, bangun sekolah di sini. Jadi Nabi yang buat tuh lokasinya dalam mimpi itu. Ya, kamu dirikan madrasah di sini. Beliau bangun dari tidurnya karena dalam mimpi itu jelas beliau tahu lokasinya di mana. Maka ketika beliau bangun tidur besok harinya itu beliau pergi ke tempat itu. Subhanallah, itu sudah ada garis sebagaimana dalam mimpi. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan garis tersebut, lokasi untuk didirikan madrasah tersebut yang nanti kelak dikenal dengan Darul Ulum. Nah, nama kampungnya itu Deoban, sehingga terkenal Darul Ulum Deoban. Itu Sultan Bacan yang saat ini itu alumni Darul Ulum Deoban, tapi cabang Amerika. Tahu cabangnya berapa sekarang sekolahnya ini? Sekolah ini waktunya madrasah awal didirikan, gurunya satu, muridnya hanya satu. India ini zaman penjajahan Inggris didirikan pada tahun 1867 Masehi. Ya, cukup lama. Pertama didirikan sekolah tersebut, gurunya hanya satu orang, muridnya hanya satu. Inilah orang-orang ikhlas, gak lihat jumlah. Yang penting sudah usaha. Allah gak nilai jumlah keberhasilan. Ya. Kalau dinilai keberhasilan, ya, orang berdakwah harus berhasil, maka ada nabi yang gagal. Ada Nabi Syam'un namanya. Rasulullah SAW pernah tertawa. Terus sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau tertawa? Kata Nabi, ada nanti di akhirat hari kiamat nanti, ini semua anbiya mereka akan masuk ke surga membawa umatnya. Saya lihat ada satu nabi gak ada umat, dia seorang diri, namanya Nabi Syam'un. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani biasa sebut Samson atau Simpson. Itu Nabi Syam'un, ya, menurut Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafah beliau. Nah, apakah gagal? Tidak gagal. Dia sudah berusaha berdakwah, niatnya benar dalam dakwah, sudah berusaha, itu sudah cukup. Adapun berhasil tidak berhasil, hakikatnya itu adalah pilihan dari Allah. Yahdillah may yasha, karena Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Makanya awal berdiri Darul Ulum itu hanya satu orang muridnya, gurunya satu, muridnya satu. Tapi lihat, beliau yakin sudah dipilih lokasi itu oleh Nabi Muhammad SAW. Niatnya ikhlas untuk dakwah. Dia melihat kegelisahan bagaimana pemuda yang ada jauh dari nilai-nilai agama Islam, maka dia bergerak dengan sukarela seorang diri. Lama kelamaan ada guru datang, tambah lagi murid datang, sampai akhirnya berubah menjadi universitas terkenal di dunia, dan cabangnya hampir 100.000 cabang. Mi'atu alf kata Syekh Muhammad Awam. Cabang dari Darul Ulum itu kalau di zaman kita ini sudah hampir 100.000 cabang. Ada di Amerika, ada di India, entah berapa banyak, di Pakistan ada, di banyak.
belum lagi murid-muridnya yang mendirikan itu sekolah-sekolah, dan nanti cikal bakal pejuang-pejuang yang ikut andil memerdekakan India berasal dari lembaga pendidikan tersebut, Darul Ulum. Ada juga yang namanya Darul Ulum Nadwatul Ulama di Lucknow. Nah itu kalau ada ulama yang punya gelar di belakang An-Nadawi seperti As-Said Abdul Hasan An-Nadawi, itu artinya alumni lembaga pendidikan tersebut, bukan marga, tapi itu adalah nisbat kepada lulusan alumni tersebut, namanya An-Nadawi. Ini ulama-ulama India yang punya peran sangat luar biasa. Jadi karena di sini dinukil di dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah, ya, sunnah azan di selain sholat, ini juga ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang pertama di sini sunnah azan di selain sholat, yaitu selain waktu sholat 5 waktu, fi mawadhi', ada di beberapa tempat. Wahiyal al-mahmum, orang yang lagi sedih, lagi gelisah, lagi galau lah kalau bahasa sekarang. Itu ternyata sunnahnya adalah azan. Nanti ada orang azan di telinganya, itu. Tapi dia suruh dulu kan, tahu orang lagi sedih, tahu yang sedih ini izinkan untuk azan di telinganya. Karena dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus dari Imam Ali bin Abi Thalib, itu menyebutkan riwayat tersebut bahwa azana fi udhunih, disunahkan azan di telinga orang yang sedang sedih, itu dengan perintah dan izin dari orang tersebut. Nah, sehingga insya Allah dengan azan itu akan menghilangkan kesedihan dan kesumpekan yang ada di dalam hatinya. Ini sunnah pertama azan. Itu. Yang kedua, wal masru' al mahmumu wal masru'u. Masru' ini epilepsi sebenarnya. Apa epilepsi ya? Mati-mati ayam, ya, kalau bahasa kita mati-mati ayam, itu sunnah azan, ya, sunnah azan di telinganya. Kemudian yang berikut al-qutban, orang yang lagi emosi, ya, orang yang lagi emosi itu sunnah azan, tapi tadi harus izin dulu. Orang lagi marah-marah, atau dia azan di telinga, itu kan. Atau dia yang azan lagi salah juga, lagi marah suruh azan, al-ghadban. Jadi itu kesunahan ketika orang yang lagi marah emosi itu dia tahu ilmu ini, bahwa ada sunnah untuk meredakan emosinya. Dia minta tolong orang yang azan yang suaranya bagus, dianjurkan yang suaranya indah sehingga ya ta'athar, ya dia punya pengaruh dalam jiwanya. Kemudian azan di telinga kanan, azan, ya, itu sunnah azan di selain panggilan sholat itu kepada orang yang sedang emosi. Sunnah lainnya adalah orang yang sedang emosi itu berwudu, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir 202 Hijriah wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari syaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api, wa innama tudfa'un nar bil ma, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah atau sedang emosi, maka hendaklah dia berwudu. Ini sunnah juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut sunnah azan ke telinga, wa man sa'a khuluquh min insanin au bahimatin, yaitu azan kepada orang yang akhlaknya buruk atau hewan yang sulit diatur, ya. Kalau mungkin anak-anak kita sulit sekali untuk kita bina, untuk didik, ngasih nasihat juga tidak didengar, itu sunnahnya azan di telinga kanan. Yang akhlaknya tidak baik, sunnahnya diazankan.
atau hewan yang liar, hewan yang sulit diatur. Itu riwayat ini menganjurkan untuk kita azan sunnah. Ada dalam riwayat Imam Bailami juga dalam Musnad Firdaus, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'a khuluquh min insanin aw dabbatin fa'adzinu fi udhunihim. Siapa yang buruk akhlaknya dari manusia ataupun hewan, fa'adzinu fi udhunihim, maka azanlah di telinga-telinga mereka. Itu sunnah, ya. Yusannul adzan, kata musannif, disunnahkan adzan. Kemudian yang berikut al-harik. Wa indal hariki, di saat melihat terjadi kebakaran, ya, kebakaran itu sunnah adzan. Tapi ini dulu, ya, cari air, siram dulu, cari airnya. Lihat kebakaran, siram dulu, habis siram baru azan, atau sudah ada orang lain yang ikut memadamkan baru dia azan. Jangan dia azan dulu, kelamaan bakar itu, ya. Dia lihat api itu. Jadi dalam syarah dikatakan demikian. Kalau seorang diri dia, misalnya dia lihat pas ada kebakaran, maka yang pertama kali lakukan adalah dia memadamkan api itu dengan air. Setelah itu, kalau ada orang misalnya yang lain, baru dia azan. Nah, sunnah lainnya adalah takbir ketika melihat kebakaran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, ya, diriwayatkan, idza ra'aitum al-hariq fakabbiru fa innahu yutfi'u an-nar. Apabila kalian melihat kebakaran, maka ucapkanlah takbir, dan sesungguhnya hal itu bisa memadamkan api. Ya, wah, ini walaupun sanadnya dhaif, ya, tapi diamalkan oleh para fuqaha karena fadilah amal. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Kitab Al-Kamil itu kitab hadis, kumpulan hadis-hadis dari periwayat yang dhaif. Dikasih nama Al-Kamil fi Du'afa. Ya. Ada juga yang menganjurkan untuk membaca kalimat takbir atau tauhid tadi, Allahu Akbar, ada yang la ilaha illallah. Dalam riwayat guru dari Imam Junaid, namanya Imam As-Sari As-Sakati, itu lewat di satu perkampungan, satu kampung itu kebakaran. Terus orang-orang melapor kepada beliau bahwa ini penduduknya adalah ahli la ilaha illallah, artinya orang Islam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rabb, dengan hak la ilaha illallah, padamkan api ini, padam. Cuma ini la ilaha illallah yang keluar dari hati orang lalai, bukan. Dari hati orang dusta, bukan. Dari hati seorang yang as-sadiq, orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Beliau seorang sufi dan guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Guru beliau Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi berguru kepada Al-Imam Ali Ridho. Al-Imam Ali Ridho berguru kepada Imam Musa Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim berguru kepada ayah beliau Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq berguru kepada ayah beliau Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir berguru kepada ayah beliau yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin. Berguru kepada ayah beliau Imam Husain. Imam Husain berguru kepada ayah beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini guru utama. Kalau biasanya ulama-ulama terdahulu gurunya itu lebih dari satu, bahkan sampai ratusan, rata-rata begitu. Tapi ini maksudnya jalur sanad utama, ya. Kalau guru keseluruhan ratusan, Imam Sari punya guru ratusan, Imam Junaid ratusan, tapi ini sanad keilmuannya nyambung di sini. Ini guru utama beliau. Jadi beliau baca la ilaha illallah, padam. Gitu. Itu keramatnya Imam As-Sari As-Sakati atau As-Surri As-Sakati. Ada yang sebut juga Surri As-Sakati bin Mughallis Al-Baghdadi. Kemudian berikut sunnah azan adalah wa inda tagawulil gilan, tagawulil gilani,
ai tamarrudil jinni. Nah ini penting nih, sunnah azan pada orang yang kesurupan. Orang lagi kesurupan, azan di telinganya, ya, azan di telinganya. Wah, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah di dalam Musnad. Idza tagawwalat al-gilan fanadu bil adhan. Kalau ada orang kesurupan, artinya ini gilan ini sebenarnya dikuasai oleh jin. Jadi kesurupan itu memang ada. Para fuqaha itu percaya itu ada orang yang kemasukan jin, itu ada. Tapi ada juga yang bukan kemasukan jin, karena mungkin depresi dan lain sebagainya. Tapi kemasukan jin itu para fuqaha percaya ada. Ya. Kata Nabi SAW, idza tagawwalat al-gilan fanadu bil adhan. Kalau ada orang kemasukan jin, maka serukanlah dengan azan. Fanadu bil azan, di telinganya. Ya. Ada juga yang secara teknis dibaca azan berulang-ulang kali sampai hilang. Ada yang 7 kali azan, ada yang sekali azan hilang. Gitu. Dan ini juga ditemukan di riwayat musnaf dari Syekh Abdul Razak As-Sun'ani. Dalam musnafnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tagawwalat lakum al-gilan fa'adzinu fi udhunihim. Apabila ada orang kesurupan di antara kalian, fa'adzinu fi udhunihim, maka azanlah di telinga mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ruqyah, baca dengan ayat Al-Quran. Yang tidak sesuai tuntunan adalah ruqyah sebelum ruqyah ngobrol. Itu nggak ada tuntunan tuh. Kamu asal di mana? Ngobrol sama jin. Lah sudah tahu Nabi katakan jin itu tukang bohong. Kok masih wawancara? Nabi yang bilang, makanya kadang jawabannya aneh. Saya muridnya Imam Ali, saya muridnya Rasul, saya ini dari kerajaan ini, kerajaan itu. Kita gak bisa deteksi ini benar atau tidak. Yang pasti Nabi sudah katakan bahwa jangan percaya sama syaitan. Syaitan itu minal jin. Jangan percaya. Kadzub. Dia banyak berdusta. Bahkan para ulama yang menulis kitab tentang jin gitu, seperti Imam Ishbili dalam kitab beliau Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Juga para masyayikh mengatakan sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Sekalipun jin ini jin yang mukmin, yang baik, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Makanya jangan pernah kongsi dengan bangsa. Di surat jin itu ada larangan tuh. Allah Ta'ala berfirman tuh, zaduhum rohaqa, kata Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fadaduhum rahaqa. Ayat Al-Quran, ada sekelompok manusia minta tolong ke sekelompok bangsa jin. Apa kata Allah? Yang mereka dapat bukan kebaikan, tapi tambah menyimpang dan tambah sesat. Itu. Makanya sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Maka ini yang ruqyah gak usah pakai wawancara, langsung aja baca doa dan seterusnya. Karena ini bohong. Benarnya 2, 8-nya bohong. Makanya kadang-kadang bilang saya ini muridnya ini. Kadang sudah fitnah. Yang kirim saya ini kamu punya sepupu. Dia yang kirim. Yang bahlul percaya lagi. Oh ternyata selama ini dia. Padahal adu domba dia. Itu. Jangan pakai wawancara. Gak ada dalam riwayat di ruqyah pakai wawancara, gak ada. Dan tidak ada amalan para salafus sholihin seperti itu. Yang mereka lakukan langsung membaca firman Allah, ayat suci Al-Quran, selesai. Itu. Gak ada wawancara-wawancara lagi dengan orang yang kesurupan. Kemudian sunnah lainnya, wa yusannul adzan ma'al iqamah fi udhunil maulud, disunnahkan azan disertai dengan qomat di telinga anak yang dilahirkan. Ini sunnah, ikhwan.
ya sunnah. Bahkan Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya itu Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan anak-anak gitu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ini amalan sunnah dan hadisnya hadis hasan, riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir 209 wafat 279 Hijriah. Ada riwayat dari Imam Abu Dawud juga yang lahir 202 Hijriah wafat 275 Hijriah di dalam sunannya, dan Ibnu Qayyim sendiri mengatakan riwayat ini riwayat yang baik. Para fuqaha mengatakan sunnah azan. Salah satu riwayat bersambung dari sahabat namanya Abi Rafi'. Abi Rafi' mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adzana, beliau membacakan azan fi udhuni, di telinganya Al Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali, hina waladathu Fatimah, ketika Sayyidah Fatimah melahirkan beliau, bisolah, itu riwayatnya itu. Dan azannya sama seperti azan panggilan sholat, bisolah kata beliau. Riwayat lainnya dinukil oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Imam Al-Husain bin Ali alaihi salam, beliau mengatakan man wulida lahu maulud fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa agama fi udhunihi al-yusra, siapa yang melahirkan baginya anak maka dia azan di telinga kanannya anak tersebut dan membaca iqamah di telinga kiri. Sama anak laki maupun anak perempuan, tidak ada bedanya menurut para fuqaha. Itu kesunahan azan di selain panggilan sholat. Kemudian di sini juga wa khalfa musafir. Nah, kalau teks ini gak ada di Fathul Mu'in, dinukil di kitab yang lain. Ya, wa khalfal musafir, yaitu azan di belakang orang yang ingin berpergian jauh. Biasa kalau mau walimah haji atau apa itu, mau berangkat jauh, itu sunnah tuh azan. Ya, kepada musafir yang ingin berpergian jauh, ya, sunnah. Wa inda inzalil mayyit fil qabri, dan juga di saat menurunkan mayat di dalam kuburan, itu biasa kita azan, ya. Tidak dipungkiri ini amalan yang memang terjadi khilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i itu sendiri. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, beberapa kitab, mengatakan bahwa perbuatan itu tidak sunnah. Tapi di beberapa pendapat lainnya dinukil oleh Syekh Ibrahim Bajuri bahwa itu amalan yang dianjurkan. Dalilnya tidak ada. Azan dalam kuburan nggak ada dalil, artinya persis hadis dari Nabi Muhammad SAW mengamalkan itu tidak ada. Tapi adanya di kias. Kias itu adalah perintah juga di dalam Al-Quran. Menyamakan satu hukum karena ilat yang sama, alasan yang sama. Para fuqaha kias kemana? Kias kepada sunnah ketika orang baru lahir azan. Kalau baru lahir saja disunnahkan azan, maka ada baiknya ketika meninggal juga azan. Itu menurut para fuqaha kias. Dan Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan salah satu fadilah azan kepada orang yang meninggal dunia itu, beliau mengatakan khuffifa anhu fi su'al, diringankan baginya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Itu salah satu hikmahnya. Kalau secara ilmiah, ada jurnal, dulu saya pernah baca satu jurnal itu tentang azan kepada orang yang sudah meninggal. Itu ternyata satu jurnal itu riset secara ilmiah, orang yang sudah meninggal itu memang jasadnya sudah meninggal, tapi kita percaya kan ada namanya ruh. Ruh itu dia ada, ya. Dan nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ruh itu dikembalikan lagi ke jasad, dan jasad dihidupkan kembali menjadi utuh. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah.
wa min waraihim yub'atsun, ya. Di belakang mereka min waraihim, di belakang mereka itu barzakhun, ada alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Ulama-ulama ahli sunnah meyakini bahwa kebangkitan manusia di hari kiamat itu dengan ruh dan jasad. Kalau kelompok filosof muslim meyakini bahwa yang dibangkitkan hanya ruh tanpa jasad. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ruh dan jasad. Nah, dalam jurnal itu mengatakan ketika azan kepada orang yang sudah meninggal, dia seperti mengembalikan memorinya, ingatannya di awal dia hidup. Karena di awal yang pertama kali dia dengar adalah azan. Maka kalimat itulah yang membekas ketika dia menjelang wafat atau dia sudah wafat. Sehingga ketika dibacakan azan, seperti memori itu flashback kembali di awal dia dilahirkan, dan dia teringat tuh potongan-potongan hidupnya sampai selesai. Nah, memori kita ini, ingatan kita akan kehidupan kita di dunia itu nanti di akhirat masih terekam. Kita nanti di akhirat nanti masih bisa mengingat kenangan-kenangan kita di dunia. Dari mana dalilnya? Banyak dalil menerangkan hal itu. Misalnya dalam hadis Allah bertanya, apakah kamu ingat? Kamu pernah melakukan ini dan itu. Ketika Allah bertanya, apakah kamu ingat? Itu Allah bertanya, apakah kamu ingat perbuatan kamu di dunia? Maka dia menjawab, saya ingat ya Rabb, saya melakukan begini dan begitu. Nah, ini sudah cukup menjadi dalil bahwa memori kita akan kenangan kehidupan kita di dunia itu akan masih tetap terekam di ingatan kita walaupun sudah di alam akhirat. Karena Allah bertanya tentang perbuatan kita yang kita lakukan di dunia, kita mampu menjawab di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilmunya Rasul, ya. Kadang ilmunya Nabi gak bisa diriset pakai ilmu pengetahuan, ya. Karena ilmunya melampaui itu, ya. Ada yang ilmu yang Nabi sampaikan bisa kita deteksi dan bisa kita buktikan secara ilmiah. Tapi ada juga yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya. Makanya kita disuruh beriman. Imankan akal hati kita bahwa semua berita yang dibawa oleh Nabi itu benar. Dan semua berita tentang ilmu juga sudah terbukti kebenarannya. Sudah ribuan tahun Nabi katakan tentang masalah keilmuan. Ayat Al-Quran juga sudah menceritakan tentang masalah keilmuan dan seterusnya. Di zaman kita terbukti satu persatu. Bahkan Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari menulis kitab khusus tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang ilmu pengetahuan yang akan bisa ditemukan di masa depan. Itu salah satunya beliau nukil tuh, misalnya kebun binatang, ya, dikumpulkan, wa idzal wuhusu husyirat. Apabila hewan-hewan sudah dikumpulkan dalam satu tempat, itu di zaman Nabi gak ada tuh. Ternyata kata beliau ini terjadi di zaman kita, yaitu kebun binatang. Di satu tempat semua hewan ada. Coba baca ayatnya itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ada juga disebut wa idzal utilat ibil. Apabila unta itu utilat dalam Al-Quran, apabila unta itu sudah diabaikan, sudah tidak digunakan lagi sebagai transportasi. Ayat ini turunkan 1000 tahun lalu, yang di zaman itu unta transportasi utama. Tapi ayat ini bercerita suatu saat unta itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu terjadi di zaman kita, sudah tergantikan dengan mobil, dengan motor, dengan kereta api dan lain sebagainya, transportasi. Sekarang unta sudah tidak jadi alat transportasi. Ayat Al-Quran sudah mengisyaratkan hal itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang masalah keilmuan. Dan Al-Quran bukan kitab ilmuwan, bukan kitab iptek, bukan. Tujuan menginformasikan ilmu-ilmu yang akan terbukti di masa depan. Tujuannya bukan masalah keilmuan, karena itu gak punya arti, gak punya nilai. Tujuannya apa?
agar kita meyakini semua berita di dalam Al-Quran itu benar, terutama tentang kehidupan kita setelah wafat, alam akhirat, surga, neraka. Kalau ilmu pengetahuan sudah terbukti kebenarannya, informasinya di dalam Al-Quran, maka hal yang sama, bahwa surga, neraka, kehidupan akhirat juga adalah satu kebenaran. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk menginformasikan tentang masalah keilmuan, tidak. Substansinya bukan di situ. Substansinya untuk menguatkan keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa semua berita di dalam Al-Quran adalah benar. Itu keterangan dari Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitab Rawa'ihul Bayan. Jadi menurunkan mayat ke dalam kubur itu kias kepada anak yang baru lahir kemudian diazankan, kias. Wallahu a'lam apa hadisnya ada ya. Kita juga gak bisa berspekulasi bahwa nggak ada dalilnya, nggak berani juga, karena masih banyak kitab-kitab hadis, riwayat hadis yang memang juga hilang, tidak tertulis dalam kitab tapi ada dalam hafalan para ulama dari guru ke guru. Itu ada yang seperti itu, karena sejarah mencatat bahwa buku-buku ulama banyak yang mafqud, banyak yang hilang. Imam Ghazali itu tidak salah ada 400 judul kitab atau 200 judul kitab, tapi yang sampai kepada kita nggak sampai 100. Sisanya di mana? Hilang. Kok bisa hilang? Ya karena di zaman invasi bangsa Mongol itu kan buku-buku ilmuwan Islam dibakar, dibuang ke sungai, dihancurkan ya. Dan itu bukan satu ulama, banyak ulama yang kitab-kitab mereka itu tidak sampai kepada kita. Ada Imam Kisai juga kitabnya banyak gak sampai. Belum juga para imam-imam Ahlul Bait, mereka juga punya kitab-kitab. Yang terkenal hanya Musnad Imam Zaid, yang lainnya hilang. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah, itu punya kitab tafsir 100 jilid atau sampai 200 jilid, tapi tidak sampai kepada kita. Yang sampai hanya kitab akidah Al-Ibana an Usuli Diyanah, itu juga sudah banyak didistorsi, dipalsukan ya. Kitab Ibana ini salah satu kitab yang sudah dipalsukan oleh oknum-oknum mujassimah, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Karena dari awal kata Imam Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, sejak abad 3 atau abad 4 Hijriah, kitab ini menjadi sasaran pemalsuan, tazwir daripada firqah-firqah mujassimah, sehingga isinya itu sudah tidak original lagi, sudah banyak dipalsukan. Kalau mau tahu pemikiran asli Imam Abu Hasan Asy'ari yang masih asli, maka ikutilah kitab-kitab atau pemikiran-pemikiran dari murid-murid beliau, yaitu sanadnya Imam Al-Bahili, murid beliau memiliki murid Abu Bakar Bakkalani, Al-Imam Abu Ishaq Isfirini, dan Imam Ibnu Furaq, dan mereka punya murid yang banyak. Nah, dari kitab-kitab mereka inilah pemikiran yang masih terjaga keasliannya dari pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari. Makanya kitab ini nggak pernah kita lihat para guru mengajarkan kepada murid Al-Ibana an Usuli Diyanah. Yang mereka ajarkan kitab-kitab akidah dari ulama-ulama mutaakhirin. Yang paling dasar kan Aqidatul Awam ya, Syekh Said Marzuki. Kemudian ada syarahnya Nurul Zalam Syekh Nawawi Banteni, juga ada syarah dari muridnya Said Muhammad Kiai Yahya Al-Muddin, Jalaul Afham. Biasa di pesantren dipelajari kitab tersebut. Atau sifat 20-nya kalau di Jakarta terkenal tuh Habib Usman bin Yahya ya, kitab sifat 20. Kemudian naik ke level berikut ada kitab Jauharut Tauhid ya. Ada kitab tauhidnya Kifayatul Awam Syekh Ibrahim Bajuri. Kemudian di atasnya lagi ada Ummul Barahin ya, Syekh As-Said As-Sanusi, ulama Al-Jazair yang mensyarahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan masih banyak. Tapi kalau Al-Ibana an Usulid Diyanah itu dipalsukan ya. Saya punya tiga cetakan berbeda, kitabnya sama, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ada maqalat beliau juga, maqalat Islami atau Islamiyah, itu nisbat ke beliau. Bahkan Ibnu Furaq menulis kitab tentang itu, At-Tajrid
Tajrid itu adalah kumpulan pemikiran Abu Hasan Asy'ari. Dibuat kitab tersendiri oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Furaq. Nah, saya punya 3 cetakan waktu itu. Satu PDF, tapi yang satu cetakan Libanon. Ada cetakan Pakistan. Ada cetakan Mesir. Ya, tapi yang 3 ini, yang satu Mesir, Libanon, kemudian Pakistan. Kitabnya sama. Al-Ibana an Usuli Diyanah, sama persis judulnya, pengarangnya juga sama, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Ketika dibaca 3 kitab ini, saya baca satu persatu dari awal sampai akhir, ternyata 3 kitab ini judulnya sama, isinya beda. Yang cetakan yang satunya ini justru berlawanan dengan pemikiran Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Jadi meyakini Allah duduk di langit, Allah sepertiga malam turun ke bumi, jalan ronda, ya, hafir. Yang satunya cetakan Mesir, nah masih terjaga keasliannya, masih terjaga, tapi tidak dijual belikan kitabnya, dia berupa naskah, makanya bisa didapati lewat PDF. Kalau sekarang wallahu alam, tapi waktu dulu saya coba cari cetakan itu sulit. Mungkin kalau di Mesir secara langsung ada. Nah, cetakan yang berikutnya ada cetakan Pakistan, ada juga cetakan Riyadh di Saudi Arabia. Itu berbeda jauh. Itu. Penasaran saya, akhirnya merujuk ke pendapat ulama, diantaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Itu menulis kitab tentang apa, kedustaan atas nama Abdul Hasan Asy'ari. Beliau sudah tulis, padahal beliau itu hidup abad 4 Hijriah, 4 ke 5 Hijriah, sudah menulis kitab hampir berapa ratus halaman tebal itu kitab, ya, Kadhibul Muftari atau Muftara binisbati ila Abil Hasan Al-Asy'ari, ya, kurang lebih makna dulu kitabnya demikian, yaitu kedustaan yang dibuat, yang dinisbatkan atas nama Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Itu karangan Al-Hafiz Ibnu Asakir. Kemudian Imam Sofadi, Saifuddin As-Sofadi, yang menulis kitab Al-Wafi bil Wafayat, juga menukil bahwa kitab tersebut sudah dipalsukan. Sudah dipalsukan. Makanya sampai hari ini gak ada para guru-guru di ahli sunnah wal jamaah khususnya yang mengajarkan kitab Al-Ibanah, karena mereka sudah paham kitab ini sudah dipalsukan, ya, ditazwir dalam bahasanya, atau tahrif. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakka wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.